November tahun 2009. Peristiwa ini benar-benar membekas di ingatanku dan sukar untuk aku lupakan. Namaku Darto, seorang ambisius yang haus akan sanjungan. Nah, di tahun itu, aku dipromosikan menjadi brand manager, di mana nantinya aku akan bertugas pada cabang baru yang akan dibuka oleh kantor tempatku bekerja. Lokasi yang dipilih oleh manajemen berada di salah satu wilayah di Provinsi Jawa. Dan sebagai tugas pertama, aku ditugaskan untuk mencari lokasi kantor baru itu, di mana kantor itu akan dilengkapi dengan gudang penyimpanan barang yang akan didistribusikan. Karena baru menduduki jabatan tersebut, ya sudah pasti aku ingin tugas pertama ini berjalan sempurna tanpa ada cacat. Hal ini juga yang membuat aku lupa diri dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan satu kata yang dinamai sanjungan. Singkat cerita, kurang lebih 2 minggu aku melakukan ekspansi ke daerah-daerah di Pulau Jawa, hingga pilihan tertuju ke salah satu lokasi. Aku meyakini lokasi ini memiliki potensi, karena memang letaknya cukup strategis, plus ditambah harga sewa lahan yang dikatakan murah. Ya, tetapi banyak kabar simpang siur akan lokasi tersebut yang dikatakan sebagai pusat kerajaan The Demit. Selain itu, lahan yang akan digarap juga merupakan bekas lahan pemakaman keluarga. Pada saat itu, kuburan yang dimaksud juga memang masih berada di sana dengan lebih kalau tidak salah sekitar 10 makam. Yang itu juga merupakan katanya makam dari empunya lahan terdahulu, bukan pemilik lahan yang sekarang. Cerita miring soal lemah keramat di lokasi ini pun sepertinya sudah menjadi rahasia umum warga sekitar. Tapi ini tahun 2009 bro, setan dengan namanya setan, tidak ada setan. Yang ada hanya awal kesuksesan, begitulah yang kutanamkan guna menyemangati diriku ini. Singkat cerita, keputusan yang kubuat sudah final dan tak dapat diganggu gugat lagi. Ya, walaupun beberapa rekan lain telah mengingatkan untuk aku menimbang kembali. Namun aku seperti sudah jatuh cinta pada lahan itu dan mengacukan semua masukan-masukan yang tidak mendasar. Semua berjalan lancar. MOU hak sewa lahan terbit dengan cepat untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Pembangunan pun siap dieksekusi. Tim operasional diberangkatkan dari kantor guna mengatur denah bangunan yang didirikan di lahan tersebut. Lelang tender proyek dimulai. Ya, awalnya aku berpikir akan mempekerjakan para kontraktor pribumi. Namun ternyata tak ada satupun kontraktor asli daerah tersebut yang mau menggarap proyek itu. Lagi-lagi alasannya karena lemah keramat yang menjadi takut mereka untuk mengambil proyek tersebut. Tidak hanya sampai di situ saja, sebelum proyek ini benar-benar berjalan, beberapa kali aku dan rekan-rekanku harus melapangkan dada menyambut kedatangan penduduk sekitar yang datang dengan raut wajah yang kurang bersahabat. Kehadiran mereka pastinya untuk melarang kami mendirikan bangunan di lahan tersebut. Ya, ujung-ujungnya aku harus kembali melobi tokoh masyarakat setempat untuk meyakinkan pembangunan ini akan berguna bagi mereka. Ya, terasa konyol, pantas saja wilayah ini lambat sekali maju. Ya, selalu kalah dengan hal-hal mistis, gumamku di dalam hati. Ya, kala itu aku mengingat permintaan tokoh pemuka agama tersebut adalah mengadakan ruatan. Ingin sekali aku tertawa dan menolaknya. Ya, tapi demi berjalannya proyek ya terpaksa aku harus mengalah. Singkat cerita, acara ruatan tersebut pun dilaksanakan tepat di lahan yang akan menjadi kantor baru kami kelak. Sebut saja tokoh tersebut namanya adalah Pak Karim, selaku orang yang memimpin berlangsungnya acara tersebut. Malam itu, dirinya ditemani sekitar 10 orang warga sekitar. Sementara dari sisi kami, aku ditemani oleh 1 orang pekerja dan 2 orang security yang berjaga di area tersebut. Hembusan angin sepoi bertiup seiring Pak Karim yang mulai beraksi layaknya dukun di film-film horor. Beliau mulai ritual dengan membacakan doa-doa. Nasi tumpeng dan beraneka ragam lauk pauknya diletakkan warga di salah satu pohon yang ada di sana. Bebungaan ditebar tepat di atas tumpeng tersebut, dan sajian penutupnya diisi dengan penyembelihan ayam cemani oleh Pak Karim. Hal itu membuat aku sangat tertarik, ya bukan karena takut, tapi lebih karena kekonyolan yang tidak ada gunanya. Apalagi melihat kala momen Pak Karim yang seperti sedang berinteraksi dengan makhluk gaib. Ya maaf, aku merasa beliau seperti orang mantan pantomim sejati. Aku hanya tertawa saat itu. Ya jujur saja batinku sangat terhibur malam itu. Kulihat jam di tanganku telah menunjukkan angka 11 lebih 30 menit. Dan acara pun selesai, di mana pada akhirnya
kami diizinkan untuk melakukan pembangunan, tapi dengan syarat harus menjaga kearifan lokal. Serta kami juga diwajibkan untuk merelokasikan makam yang ada di sana secara layak. Begitulah Pak Karim berpesan padaku malam itu. Ya baik Pak, kami janji akan amanah, jawabku singkat mengakhiri ritual konyol tersebut. Usai mengantarkan Pak Karim dan beberapa warga lain keluar dari area tersebut, aku pun bergegas pulang menuju homestay yang disediakan oleh kantor. Jaraknya kurang lebih sekitar 20 menit perjalanan menggunakan mobil. Nah, setibanya di depan homestay, tampak security sigap berlari guna membukakan gerbang untukku. Kulihat jam yang ada di indikator mobil sudah menunjukkan pukul 12 malam. Nah, di situ aku sedikit heran. Karena di sana aku melihat ada seorang wanita sepuh yang mungkin usianya di atas 65 tahunan lah. Dia masih di sana dengan kondisi larut malam dan dengan menjaga dagangannya. Kulihat dia seperti menjual pecel. Dia berjualan tepat di samping ujung gerbang atau pas di bagian trotoar pejalan kaki. Wajah wanita tua itu murung dan sedikit pucat. Ya mungkin karena bako dagangannya yang masih terlihat penuh. Ya pikirku dalam hati seperti itu. Saat itu aku tidak ada niatan untuk makan. Jadi aku melihat-lihat wajahnya yang sedih, aku ingin mengurangi bebannya saja. Di situ aku berniat untuk membeli pecelnya lalu memberikan uang 100.000 rupiah. Kutepikan mobil sebentar dan bergegas menghampiri wanita itu. Malam Mbah, pecelnya dibungkus satu Mbah, kataku pada beliau. Beliau melihat ke arahku. Dia menatap. Jujur saja, saat dia menatapku, aku merinding. Karena aku melihat wajah wanita itu sangat putih layaknya mayat. Benar-benar pucat. Ora didol karo kowe, Cuk. Wanita itu bilang seperti itu. Malahan kulihat dia tersenyum sinis ke arahku. Sontak mendengar jawaban itu membuat aku merasa tidak dihargai. Kuputar balik langkah menuju ke arah mobil. Mbah, gak mau rejeki, gumamku saat itu. Baru beberapa langkah aku berjalan, nenek itu kembali berbicara. Suatu kesialan bagimu bisa melihatku. Semoga perilakumu dapat menyelamatkan dari nasib sialmu. Ucapannya dengan suara yang sangat parau. Langkahku berhenti. Aku sungguh tak habis pikir mendengar perkataan dia. Apa masalah beliau sampai dia berkata seperti itu? Aku balikan badan kembali dan menatap di mana wanita itu. Loh, di situ aku kaget. Karena mungkin baru 2 langkah, wanita itu sekarang sudah menghilang. Di sana sudah tidak ada apa-apa. Bahkan tempat dagangannya pun sudah tidak ada. Di situ aku berusaha melupakan saja kan. Aku masuk. Singkat cerita, pertengahan Februari di tahun 2010. Setelah turun izin, pembangunan pun akhirnya dimulai. Ada hal ganjil terjadi. Terlebih kami juga menggunakan kontraktor yang sudah memiliki reputasi baik. Nah, pekerjaan pun terhitung cepat dan sangat memuaskan. Ya setidaknya sampai relokasi makam itu dilakukan, semuanya berjalan mulus. Namun setelah makam itu dipugar, kisah ini akhirnya memasuki babak baru. Di mana teror gaib itu terus berdatangan bak petaka bagi semua yang ada di lahan tersebut. Matahari yang masih bersinar dengan teriknya menjadi saksi di mana setengah pekerja yang ada di sana tumbang. Jeritan manusia menggema di seluruh lahan sesaat setelah pemugaran itu dilakukan. Banyak pekerja meraung, meronta dan menandakan mereka itu sedang kesurupan massal. Beberapa dari pekerja itu bahkan bertingkah sangat membahayakan, di mana mereka membajak tiang-tiang bangunan dan melompat dari sana. Ya sudah pasti, aku dan beberapa rekan itu kewalahan untuk menjaga satu persatu pekerja yang kesurupan. Terlebih, tidak ada satupun di antara kami yang mengerti tentang hal klinik seperti itu. Aku hanya menyuruh salah satu pekerja, sebut saja namanya Andi. Nah, Andi ini pekerja yang langsung ditunjuk dari kantor. Tak lama setelah itu, Andi kembali datang membawa bala bantuan. Kudapati Pak Karim hadir yang membuatku sedikit tenang saat itu. Astagfirullah, apa yang telah kalian perbuat? Ucap Pak Karim kepada seluruh pekerja di sana dengan raut wajah memerah. Sudah kukatakan, jangan semena-mena. Bentaknya kembali seperti itu.
Setelah melampiaskan amarahnya, Pak Karim segera bertindak. Dia dibantu oleh pekerja dan beberapa warga lain yang turut hadir kala itu. Satu persatu pekerja yang kesurupan tersebut ditangani oleh dirinya. Setiap prosesi penyembuhan, Pak Karim selalu menempelkan tangannya tepat di kepala para pekerja yang kesurupan. Dan tak kala dia mengayunkan tangan tersebut seolah menarik sesuatu, jeritan histeris terdengar kencang dan kulihat tubuh itu meronta hebat seperti menahan sakit yang luar biasa. Dan akhirnya tubuh itu pingsan. Butuh waktu agak lama, hingga asar tiba barulah keadaan mulai normal. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Hanya saja 8 pekerja harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang karena peristiwa tersebut. Akibat kejadian itu, proyek mangkrak hampir seminggu. Teror dari atasan pun habis menghujaniku, mengingat aku merupakan penanggung jawab di sana. Aku harus membuat detail kronologi sedetail-detailnya itu yang terjadi. Ya bagaimana mungkin mistis ini dapat aku akademisikan. Umpamku kesal terhadap permintaan tersebut. Aku ini hanya menjadi uring-uringan. 4 hari berturut-turut, aku bingung. Dan saat itu aku ajak Andi menghabiskan waktu di klub malam untuk sekedar menghilangkan penat di dalam kepalaku. Mabuk-mabukan dan berbuat maksiat menjadi rutinitasku. Bahkan aku malah menjadi lupa dengan istri dan anakku. Jujur saja, selama itu aku juga tidak menghubungi atau mengangkat telepon dari mereka. Dan di hari keempat sepulang dari klub malam, sesuatu yang mengerikan kembali aku alami. Entah pukul berapa, saat itu aku pulang memang dalam keadaan sedikit pusing. Ya efek beberapa gelas alkohol yang kuteguk di klub malam. Saat aku sudah berada di depan gerbang homestay, mata ini kembali menatap sosok mbah penjual pecel yang ada di sana. Jujur saja, rasa takut mulai menyelimuti diriku. Tapi aku memberanikan diri guna menjawab rasa penasaran. Perlahan namun pasti, kakiku melangkah ke arah wanita tua itu. Suara langkahku terdengar jelas, menandakan sunyi dan hening keadaan saat itu. Kini, jarak kami tidak lebih dari semeter. Jantungku semakin kencang berdebar. Maaf mbah, mohon maaf sebelumnya bila saya salah. Jenengan iki sopo mbah? Tanyaku dengan sangat sopan kepada beliau. Aku berharap berniat baik dari dirinya akan mendapatkan respon positif juga. Namun kalau dia membalas perkataan tersebut, aku hanya bisa menggigit jari semakin bingung dengan apa yang terjadi. Tahu bahaya yang kamu hadapi sekarang. Pulang, jangan bawa sial di sini. Begitulah perkataannya ketus dengan wajah sinis, sama seperti awal perjumpaan kami dulu. Pak, maaf lagi ngapain pak? Terdengar suara sembari menepuk pundakku. Hah? Ucapku terkejut saat itu. Pria yang memanggilku itu adalah salah satu security di homestay tempat aku bernaung. Ini, aku lagi bicara sama si mbah, ucapku sembari menunjuk ke arah si mbah berada. Maaf pak, mbah siapa ya? Tanyanya kembali. Dan di situ aku seperti orang sinting, kudapati kembali wanita tua itu sudah tidak berada di sana. Astagfirullah, ucapku seketika. Maaf gak apa-apa, jawabku sembari meninggalkannya di sana. Kejadian semakin membuka mata ini, bahwasanya mereka yang tak kasat mata benar-benar ada. Aku mulai mempercayai hal-hal mistis dan tidak menganggap rumor remah keramat itu merupakan cerita yang mengada-ngada. Keesokan harinya, aku dan beberapa rekan lain pergi menyambangi kediaman Pak Karim. Kedatangan tersebut tujuannya agar beliau mau membantu untuk menyelesaikan persoalan gaib di lahan tersebut. Singkat cerita, sampailah kami di rumah Pak Karim. Kalian ini pemuda kota tidak tahu tata krama. Orang yang sudah mati juga punya perasaan. Bila mau dipindahkan, ya pindahkanlah secara layak, ucapnya memberikan nasihat kepada kami. Perilaku kurang ajar itu berasal dari pegawaiku yang merupakan penyebab peristiwa tersebut. Di mana pada saat proses pemugaran makam dilakukan, dia menggunakan ekskavator, tidak dengan cara menggali kubur secara wajar. Hal tersebutlah yang membuat kemarahan dari gerombolan dedemit yang ada di sana. Singkat cerita, ruatan kembali beliau minta dilakukan, tapi kali ini sedikit berbeda. Bila sebelumnya warga yang diikut sertakan lumayan banyak, tapi untuk kedua kali ini Pak Karim hanya meminta 2 perwakilan orang saja di tempat kami. Sementara beliau ditemani oleh 2 orang warga. Tidak ada tumpeng maupun bunga-bungaan dalam prosesi kali ini.
karena aku yang akan menjadi media perantaranya, begitu kata Pak Karim. Hari itu pun tiba. Kami berkumpul di area, dan setelah dia memberikan arahan, Pak Karim mulai ritual tersebut. Entah bacaan doa atau hafalan mantra, dirinya husu berkomat kamit. Sesaat, beliau lalu berhenti. "Darto, kemari," panggilnya kepadaku. Aku mendekat ke arah Pak Karim. "Iya Pak." "Mana tanganmu?" Aku menjulurkan tangan kanan ke arah dirinya. Seketika tangannya cepat memegang erat tanganku, serta menyabatnya dengan keris yang entah sejak kapan dia genggam di tangan kirinya. Di situ aku meringis sakit. "Tahan sebentar bila mau semuanya berjalan lancar." 4 buah pasak berwarna kuning diambil dari dalam saku bajunya. Di setiap pasak dia meneteskan darah yang mengalir dari tanganku. Kembali mulutnya berkomat kamit melafalkan mantra. "Ini hanya tanda dari janjimu. Kalau kamu tidak akan merusak tempat ini," ucap Pak Karim tiba-tiba seraya melepaskan genggaman tersebut. Pak Karim mulai berjalan. Satu persatu pasak itu ditanamkan hingga tertutup oleh tanah. Dan sampai pada pasak terakhir ditanam, tiba-tiba suara teriakan tangisan berpuluh-puluh manusia bergema. Tangisan itu saling bersautan satu dan yang lainnya yang kemungkinan bersumber dari warga kampung. Kami terheran-heran mendengar teriakan tersebut, terlebih Pak Karim yang terdiam sembari terus menatap gelisah ke arah langit malam itu. Beberapa menit kami diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Sebelum samar dari kejauhan, nampak seorang pria berlari dengan tergesa-gesa. Napasnya terengah-engah, berpacu dengan ayunan kaki yang terus menerjang, seraya membabat apapun yang ada di depannya. Kami menatap tajam ke arah sosok pria itu. "Ono apa le?" tanya Pak Karim sesaat pria itu sampai di hadapan kami. Pria itu bernama Bayu, salah satu pemuda kampung. Wajah Bayu terlihat bingung. Sesekali dia menatap kami seperti sungkan untuk menyampaikan pesan kepada Pak Karim. "Kamu kenapa? Kenapa kampung riuh sekali?" Nganu Pak." Wajah Bayu mendekat ke Pak Karim sembari membisikkan sesuatu kepada beliau. Mendengar info dari Bayu membuat raut wajah Pak Karim berubah. Pak Karim terlihat kesal memandangi kami. "Ada apa Pak?" tanyaku kepadanya. "Bukan urusanmu. Kalian pulang saja. Ingat, pulang. Dan jangan mencampuri apa yang terjadi. Besok selesai maghrib, kamu Darto datang ke rumah," bentaknya kepadaku malam itu. Tanpa mau memperkeruh suasana, aku hanya menganggukkan kepala menandakan iya kepadanya. Karena sudah pasti hal buruk sedang terjadi saat pikiranku begitu bilangnya. Aku pun memutuskan pulang malam itu. Kuajak Andi menginap di homestay. Jujur saja, aku memang sangat takut. Karena sewaktu Pak Karim menyayat tanganku ini, seketika mataku dapat melihat mereka yang tak kasat mata, para penghuni lemah keramat area tersebut. Dan yang lebih mengerikannya, dari sepanjang perjalanan sampai setibanya di homestay, sosok gaib itu selalu ada. Aku hanya tertegun berkucur keringat dingin kala melihat penampakan pocong, kuntilanak, genderuwo, sampai mereka yang wujudnya hampir mirip seperti manusia. Seperti wanita tua keriput dengan bagian mata yang bolong berdiri di salah satu ruangan tamu. Aku sempat memastikan dengan bertanya kepada Andi, apakah dirinya juga melihat hal yang sama seperti yang aku lihat. Dia tidak merasakan sedikit keganjilan apapun. Jadi bisa kupastikan, hanya aku yang bisa melihat semua itu. "Kamu bener Di, gak lihat apa-apa?" tanyaku kembali menatap ke arahnya. Namun bukannya Andi yang kini ada di hadapanku, tapi sosok si Mbah penjual pecel yang berada di sana. "Wis tak kandhani, ojo golek perkara." Begitulah ucapan terakhir yang menggema di telingaku. Sebelum akhirnya aku tak sadarkan diri dan aku terjatuh. Saat aku tersadar, aku sudah bangun di ranjang rumah sakit. Dari penuturan Andi, aku pingsan sewaktu perjalanan pulang dari kantor, dan dia langsung membawa aku ke rumah sakit, di mana hampir sehari lebih aku tak sadarkan diri. Tentu saja mendengar penjelasan tersebut membuat kepala ini semakin nyeri. Terus apa yang terjadi di homestay? Hanya halusinasi mataku saja atau apa? Tapi semua itu hanya aku rasakan seperti nyata, tidak seperti halusinasi. 3 hari lamanya aku tinggal di rumah sakit tersebut. Sebelum akhirnya aku diperbolehkan pulang dan ku ambil cuti 2 minggu lamanya. Selain memang kondisi tubuh yang masih teramat lemas, aku juga membutuhkan sedikit udara segar untuk membersihkan segala penat di dalam jiwaku.
Ku coba melupakan trauma terhadap hal gila yang tidak dapat ditelaah dengan akal sehat ini. Aku lebih memilih pulang melepaskan rindu kepada istri dan anakku. Kuperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan Allah semesta alam, dan memohon ridhonya agar semuanya kembali normal. Namun itu hanyalah angan-angan. Kepulanganku ternyata tidak merubah apa-apa. Matahari mulai terbenam, senja kian menapak diri. Anak semata wayangku asik bermain dinosaurus di atas sofa yang berada di ruangan tamu. Hiat, hiat, hiat. Suaranya terdengar sambil menggerak-gerakkan mainan dinosaurus itu. Sementara aku asik menonton TV, sesekali menoleh ke arahnya. Ya, itu ada orang ya. Ada nenek-nenek itu di depan ya. Ucapnya sembari menunjuk ke arah luar melalui jendela rumah. Tidak ada firasat buruk. Aku menduga paling hanya tetangga atau orang yang sedang mengantarkan pesanan istriku. Kudekati buah hatiku tercinta sembari ngecek akan kebenaran omongannya. Astagfirullah. Kutarik anakku segera menjauh dari jendela. Setelah ku tahu sosok yang dimaksud merupakan mbah penjual pecel yang beberapa kali mengusik diriku. Tak hanya sekali tapi 2 kali dia menunjukkan dirinya. Padahal saat ini aku tidak dalam posisi bekerja atau menetap di wilayahnya. Kisah ini terjadi 2 hari sebelum aku kembali aktif bekerja, di mana aku mengajak istri dan anakku berlibur, melepaskan dan menikmati keindahan Curug di Bogor. Kami pergi menuju salah satu resto untuk makan siang, dan seperti biasa keadaan saat itu cukup ramai. Dan tahu yang terjadi sewaktu aku hendak memesan makanan? Bukan pramusaji yang menyapa, namun si mbah itu kembali menampakkan diri di hadapanku. Demi perjanjian darah yang bersamayam di layar itu, aku akan bersumpah membunuh siapapun yang mencoba mengenyahkan kami, ucapnya kepadaku. Sontak aku langsung kaget dan langsung bertindak kencang, membuat semua orang yang ada di sana langsung menatap kami. Apa-apaan sih ya? Ucap istriku bertanya keheranan. Saat aku memalingkan kembali wajah, ternyata si mbah itu sudah tidak ada. Hingga akhirnya cutiku pun selesai. Aku berangkat lagi ke daerah tempat aku membangun kantor baru tersebut. Halo, di mana Andi? Aku sudah di gate 1 nih. Siapa? Saya sudah di parkiran, jawab Andi kepadaku. Saat itu pukul 8 malam. Pesawat yang kutumpangi sudah mendarat dengan aman guna membawaku kembali ke Lembah Keramat tersebut. Memang terasa berat bagiku untuk kembali ke sini. Malah sempat terpikir keinginan untuk memundurkan diri dari pekerjaan yang sudah beberapa tahun ini kulakoni. Jujur, bila aku ini tidak mengingat akan perut yang harus kuberikan makan, aku lebih baik hengkang dari tempat tersebut. Bagaimana keadaan proyek, Di? Apakah masih terjadi hal aneh? Tanyaku kepadanya. Andi terdiam. Raut wajahnya berubah. Mulutnya gemetar, terlihat bingung. Bagaimana cara menjelaskannya kepada aku mungkin? Bagaimana, Di? Ulangi kembali pertanyaan yang sama. Kusut, Pak. Kusut bagaimana? Tanyaku kembali. Proyek sudah tidak bisa dijalankan selepas senja. Estimasi waktu selesai pembangunan yang kita harapkan akan meleset jauh, Pak. Beberapa kali sudah dipaksakan untuk ngebut pekerjaan, malah menjadi PR tambahan. Yang kesurupan, hingga gumaluk halus maupun insiden lain terus terjadi. Belum lagi Pak Karim sudah tidak mau membantu, Pak, jelas Andi kepadaku. Lebih lanjut, dia juga menceritakan perihal banyaknya pekerja yang memundurkan diri karena tidak kuat dengan teror horor yang terjadi. Untuk saat ini, kita hanya bisa memaksimalkan dengan menambah pekerja di pagi hari, Pak. Untuk pembangunan malam dihentikan, ucapnya kembali memperjelas keadaan. Kuhela napas panjang mendengar penjelasan itu. Kepalaku langsung terasa berat, seakan kembali ditumpuk segudang masalah yang tak bisa diuraikan penyelesaiannya. Jam 10 malam, kami telah tiba di homestay. Awalnya aku ingin meminta dirinya kembali menginap di sana. Namun belum sempat permintaan itu terucap, dirinya lebih dahulu minta izin untuk langsung pulang setibanya kami di homestay tersebut. Ada yang ketinggalan, Pak, ucapnya kepadaku dengan sedikit terbata-bata. Aku merasa heran melihat ekspresi wajahnya kala masuk ke dalam homestay. Tapi ya sudahlah, aku juga enggan untuk mencari tahu dirinya melihat apa di tempat ini. Karena bila aku tahu apa yang terjadi padanya, bukan tidak mungkin nyaliku akan kembali menciut. Atau mungkin detik ini juga aku akan hengkang dari pekerjaan ini. Kuseduh segelas kopi untuk menemani kesunyian. Kuaduk gelas tersebut dengan sendok yang kubawa. Suara dentingannya terdengar sangat keras.
Kubawa kopi itu ke teras sambil menikmati sebatang rokok dan indahnya suara istriku dari telepon yang menemani heningnya malam kali itu. Saat asyik berbincang melalui telepon genggam, satu suara jelas terdengar mengusik pembicaraan hangat antara aku dan istriku. "Tendang, ayo tendang, gol, gol, aku hebat ya ma." Belum usai rasa penasaran akan suara siapa yang menggema di luar sana, aku juga dibuat kebingungan karena tiba-tiba HP milikku hilang sinyal yang membuat pembicaraan kami terputus. Aku beranjak sembari menatap tajam ke arah sekitar guna memastikan asal sumber suara tersebut. Siapa yang bermain di tengah malam seperti ini? Gumamku seperti itu. Sekali lagi kulihat ke berbagai arah. Di situ terlintas sosok si Embah yang akan menampakkan dirinya kembali kepadaku. Jujur, sebenarnya aku tidak lagi mengharapkan suara itu berasal dari manusia, dan sudah tidak merasa heran kalau suara itu termasuk dari kejadian horor yang wajib aku jalani tiap aku berada di sana. Tapi aku sepertinya tidak punya keberanian. Suara itu kembali terdengar. "Ya, ayah, ayo main." Kudengar suaranya berucap seperti itu. Aku sangat mengenal suara ini. Itu suara buah hatiku. Tapi tidak mungkin. Apa mereka dalam bahaya? Tanyaku dalam hati dengan perasaan yang kacau. Kuberanikan diriku beranjak lebih jauh menyambangi sumber suara itu. Sekali lagi, aku berjalan pelan mengikuti panggilan yang masih terus terucap memanggil diriku. Dan seketika itu langkahku berhenti. Aku menjerit histeris ketika mengetahui sosok yang dari tadi memanggilku itu adalah dua pocong yang berdiri di hadapanku dengan jarak yang hanya beberapa meter. Air mataku terjatuh melihat perawakan dua pocong tersebut yang menyerupai anak dan istriku. Aku tidak lagi dapat mendeskripsikan keadaannya, ya walaupun aku gemetar menahan takut dan hatiku juga mengiba. Tidak sampai hati melihat orang yang kucintai menjadi bentuk dedemit mengerikan seperti apa yang terlihat saat itu. Seperti sebelumnya, aku kembali pingsan, dan baru subuh hari 4:30 baru aku mendapat pertolongan dari security yang sedang berpatroli. Handphone yang menjadi benda pertama yang kucari. Aku langsung melepon istriku dan mengajukan security yang dari tadi mengajukan beberapa pertanyaan mengenai apa yang terjadi kepadaku. 5 kali lamanya aku mencoba, baru telepon itu mendapatkan respon. Terdengar suara istriku yang masih setengah sadar, namun hal itu justru membuatku cukup menenangkan hatiku, bahwasanya mereka dalam keadaan baik-baik saja. Siang harinya, dengan kondisi badan yang sedikit lemas, aku coba kembali untuk menemui Pak Karim. Wajak Andi terus serta menemani ke rumah beliau. Namun sesampainya kami di sana, ucapan pedas seketika menyapa dari mulut Pak Karim. "Untuk apa kalian kemari? Pergi dari sini." Bentak beliau mengusir keberadaan kami di sana. Terpaksa kami mengalah dan pergi dari sana. Setelah kegagalan diskusi dengan Pak Karim, ini hanya lahan proyek yang menjadi tujuan selanjutnya. Hampir 3 minggu lamanya, aku akhirnya kembali ke sini. Aku tidak mau berlama-lama dan hanya sekedar melakukan pengecekan. Dan sesampainya di sana, aku langsung suruh Andi untuk meminta laporan dari staf yang ada di sana. Sigap dirinya beranjak meninggalkanku sendiri untuk mengambil data yang kuminta tersebut. Kupandangi sejenak bangunan yang sudah mulai berbentuk. Begitu juga keadaan lingkungan sekitar. Pikiranku masih tidak dapat menerima kenapa lokasi strategis ini merupakan tanah terkutuk. Andai semua ini tidak pernah terjadi, pasti aku sudah mencicipi kursi baru di kantor ini. Sembari menunggu Andi mengambil laporan dari kepala proyek, aku putuskan untuk melangkah menyusuri setiap bangunan. Jauh aku masuk ke dalam bagian gudang itu. Beberapa bagian nampak sudah dipatoki menandakan batas peruangan. Dari arah ujung ruangan, kulihat ada percikan api. Percikan itu berasal dari seorang pekerja yang sedang memotong besi, yang mungkin sedang merakit fondasi tiang. Terdengar langkahku menggema menuju ke arah pekerja tersebut. Pekerja itu menatap ke arahku dan sejenak menghentikan aktivitasnya. "Sendirian aja mas?" tanyaku kepadanya. "Iya pak," jawabnya seraya berdiri menjulurkan tangan dan menyalami aku. Aku merasa salut dengan pekerja tersebut. Dia tampak berani bekerja sendirian walaupun kejadian horor terus menghantui tempat ini. Ya mungkin benar peribahasa yang berkata lapar lebih horor dari setan yang terseram. Pikirku dalam hati seperti itu. "Maaf, nama kamu siapa ya mas?" tanyaku kepadanya. "Jaka pak," jawabnya singkat. "Ya sudah, saya jalan dulu. Semangat kerjanya ya," ucapku sembari meninggalkan dirinya.
Sesampainya di depan bangunan, Andi sudah menunggu lengkap dengan bertumpuk lembar laporan maupun kwitansi. Ku ambil beberapa kertas kwitansi terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan dana yang harus dikeluarkan. Dan tanganku berhenti menandatangani kwitansi itu kalau melihat ada salah satu kwitansi tertera angka 50 juta. Di situ bertuliskan santunan kematian pekerja. Lisanku pelan membaca kwitansi tersebut. Jujur saja, jantungku berdebar cukup kencang. Pak Sandi, ada pekerja yang meninggal? Tanyaku keheranan karena tidak mendapatkan informasi tersebut. Iya Pak, seminggu yang lalu. Maaf tidak menginfokan Pak, karena saya mendapatkan arahan dari kantor pusat. Aku terdiam mendengar penjelasan tersebut. Ada sedikit kekecewaan di dalam hati ini, karena hal sepenting ini tidak diinformasikan kepadaku. Namun hal yang lebih penting dan membuat aku merinding hebat ialah kala Andi memberitahu nama korban tersebut merupakan Jaka Yunas Tonio, di mana dia tewas di dalam bangunan sewaktu memotong besi. Kecelakaan kerja Pak, almarhum terjatuh dan tubuhnya terkena gerinda, jelas Andi kepadaku. Wajahku langsung pucat. Ku coba untuk tenang dan tidak mau menceritakan pertemuanku dengan pekerja di dalam bangunan kepada Andi kala itu. Entah dia memang manusia atau sosok almarhum Jaka, entahlah aku tidak mau berpikir lebih jauh. Segera aku menandatangani kertas tersebut, lalu bergegas pergi dari tanah terkutuk itu. Miris, mengingat nanti aku yang akan menjadi raja kecil di sini, tapi aku malah kabur layaknya pengecut. Singkat cerita, karena sudah terlanjur berinvestasi dengan nominal besar, pembangunan sudah pasti harus tetap dijalankan apapun konsekuensinya yang terjadi. Hal itu juga berbanding sejalan dengan teror horor yang terus terjadi. Lebih dari setahun waktu yang terbuang dan tidak terhitung anggaran tambahan yang digelontorkan perusahaan demi mendirikan cabang baru tersebut. Dan di Agustus tahun 2011, bangunan itu akhirnya berdiri kokoh dengan sejuta kisah mencekam yang mengiringi pembangunannya. Pemotongan pita merah menjadi tanda dimulainya era kepemimpinanku di tempat itu. Ya walaupun kembali hati ini ria, ada beban besar di dalam hati kala tangan petinggi menyalami dan menyampaikan harapan-harapan besar mereka agar aku dapat semakin menjayakan perusahaan. Tentu saja tuntutan mereka semakin menggila. Apalagi mengingat dana besar yang sudah dikeluarkan. Aku tertegun memikirkan perkataan tersebut. Bila hanya berorientasi pada pekerja dan pengembalian dana yang sudah diinvestasikan, tentu itu hal yang sangat mudah. Apalagi yang dipimpin masih manusia sudah pasti menjadi keahlianku. Namun ini bukan hanya sekedar tentang membuat perusahaan untung besar, tapi tentang mereka yang tak kasat mata yang hari ini berdiri sinis memandangiku tepat di belakang para petinggi yang tertawa bahagia tersebut. Mulut mereka masih saja melontarkan amarah seakan semakin terusik dengan keramaian pasca kantor ini beroperasi. Terlebih, wanita tua itu dari tadi hanya memelototiku. Sudah aku peringatkan. Kamu jangan menyesal. Ucapnya yang membuat keringat di wajahku itu semakin berkucur. Acara hari itu pun berakhir. Semuanya berjalan lancar walaupun banyak dedemit kutemui eksis menampakkan diri di hadapanku. Aku mengantarkan rombongan direksi menuju parkiran guna kembali ke mobil yang sudah siap mengantarkan mereka pulang. Lambaian tangan perpisahan kulayangkan seiring dengan mobil yang beranjak keluar dari area kantor. Seiring dengan laju mobil tersebut yang semakin menjauh, samar teriakan histeris kembali menggema dari dalam bangunan tersebut. Jeritan suara terdengar, seketika aku tersadar dari euforia sejenak yang baru saja terlewatkan. Ada apa ini? Gumamku seperti itu. Aku dan beberapa rekan lain langsung beranjak ke arah sumber suara tersebut. Pemandangan mengerikan kembali tersaji menjelang sore hari itu, di mana salah satu staf wanita yang bernama Widya mengalami kesurupan di akhir prosesi acara opening kantor baru. Beberapa staf terlihat murung, terlebih para pekerja wanita. Mungkin satu pertanda kesialan di hari pertama bekerja. Sajian horor sudah datang menyapa mereka. Staf wanita, coba keluar semua, jangan ada yang melamun. Semuanya terus berdoa, saling menjaga, jangan ada yang melamun, teriakku kepada mereka. Tak ada gunanya, Darto, ucap wanita memotong arahan yang kulakukan. Aku menoleh ke sosok yang berbicara tersebut. Merasa aneh ada yang berani menentang instruksiku. Terlihat sosok tersebut merupakan staf wanita lainnya yang bernama Citra.
Kamu ada masalah, Citra? Tanyaku ragu kepada dirinya. Sepertinya dia juga kesurupan. Dan tiba-tiba ucapan itu malah dijawab oleh dirinya dengan makian hebat yang seketika membuat aku semakin merinding. Sadar siapa sosok yang kini menguasai tubuh Citra tersebut. Sudah aku peringatkan berkali-kali, Darto. Kamu tidak akan tenang bekerja di sini. Ucapnya kepadaku di depan seluruh staf yang ada di sana. Aku tidak lagi fokus. Semua terasa mengganggu kala teriakan histeris silih berganti terjadi. Seakan memberitahu banyak yang kesurupan waktu itu. Belum lagi beberapa karyawan yang diharapkan dapat membantu malah lari tunggang-langgang meninggalkan ruangan tersebut. Nama Pak Karim menjadi salah satunya penyelamat yang ada di dalam pikiranku. Namun sudah lama beliau enggan membantu kami dalam penanganan dunia goib tersebut. Dengan berat hati, aku menyuruh security kantor yang namanya Mail untuk pergi menjumpai beliau. Sengaja aku menyuruh dirinya dengan harapan beliau masih mau membantu. Karena bila aku atau Andi yang pergi menemuinya, sudah pasti cacian yang hanya akan kami terima. Lama security itu pergi, hingga kehadirannya dengan membonceng seorang pria yang cukup menenangkan diriku. Alhamdulillah, Pak Karim masih mau membantu, ucapku bersyukur. Namun, setelah motor itu berhenti dan pria yang dibonceng membuka helmnya, ternyata Mail bukan membawa Pak Karim, melainkan seseorang yang asing yang belum pernah kujumpai sebelumnya. Pak Karim mana, Mas? Tanyaku dengan raut wajah mengerut kebingungan. Maaf Pak, nanti saya ceritakan. Biar Mbah ini saja yang membantu kita saat ini, ucapnya singkat memberikan penjelasan. Pria yang dibawa oleh Mail sepertinya lebih tua dibanding Pak Karim. Namun wajahnya terlihat segar dengan senyuman yang cukup bersahaja. Pria itu menjulurkan tangan ke arahku yang sempat membuat aku gelagapan. Karena seharusnya akulah yang menyalami dirinya. Terlebih aku yang saat itu membutuhkan bantuannya. Salam kenal, Mas. Kalau berkenan, boleh Mbah coba membantu di sini? Ucap pria itu yang ku ketahui namanya adalah Mbah Suciwo. Beliau adalah tetangga dari Mail yang katanya memiliki ilmu kebatinan dan dapat berurusan dengan hal-hal mistis. Singkat cerita, apa yang disampaikan Mail terbukti benar. Mbah Suciwo berhasil menenangkan keadaan dengan sangat mudah. Tidak hanya sampai di situ, proses yang dilakukan oleh dirinya lebih agamis dan sangat berbeda dengan apa yang dulu dilakukan oleh Pak Karim. Tidak sampai 15 menit, keadaan kondusif. Mbah Jiwo menatap sekitar. Ia berjalan mengintari hampir seluruh bangunan itu. Aku dan beberapa rekan lain yang setia menemani langkahnya. Sampai kami berhenti pada halaman belakang bangunan ini. Tidak ada pembicaraan yang terjadi. Beliau hanya khusus menatap bangunan sembari mulutnya terus bercikir. Sesaat langkahnya berhenti. Matanya fokus menatap salah satu area yang berada di sana. Tak lama kemudian, Mbah Jiwo menoleh ke arahku. Mas pimpinan di sini, tanyanya begitu. Iya Mbah, jawabku singkat dan sedikit gelagapan. Karena tadi aku merasa sedikit kehilangan fokus. Kantornya bagus, besar dan megah. Hanya saja tempatnya busuk, ujarnya sedikit tersenyum kepadaku. Lemah keramat ya ini, tanyanya kembali. Aku sempat terdiam, bingung harus menjawab apa pertanyaan tersebut. Iya Mbah, mitosnya begitu. Hanya saja dana yang sudah diinvestasikan tidak bisa membuat kami mundur, Mbah, jawabku dengan sedikit menyangkal. Ya nggak apa-apa, Mbah mau ngasih tahu saja. Karena ini bekas pesugihan, hitam dan bau. Entah dulu si empu yang membawa ingon-ingon itu untuk mendiami lahan ini, atau memang kerajaan Dedemit ini sudah ada di sini sedari dulu. Jelas Mbah Jiwo kepadaku. Aku tidak dapat menghitung seberapa banyak jumlah mereka, ucapnya sembari melirik ke sekitar dengan sangat tajam. Di beberapa bagian ada yang sangat jahat, sementara yang selalu usil, ya yang selalu kamu lihat, ucap Mbah Jiwo terputus sembari menoleh ke arahku. Dia tersenyum seakan memberikan kode dengan menunjuk ke salah satu arah. Mataku sontak mengikuti arah yang ditujukan oleh Mbah Jiwo. Astagfirullah, ucapku kaget melihat si Mbah berdiri dengan riak wajah yang sangat marah. Si Mbah wanita itu kemungkinan pelaku pesugihan dan pemilik ingon-ingonan yang ada di sini, ucap Mbah Jiwo. Sekali lagi Mbah Jiwo berkata santun kepadaku. Apa boleh Mbah membantu di sini? Tanyanya untuk kedua kalinya.
Iya Mbah, tolong saya, ucapku cepat menjawab pertanyaan itu. Tolong secepatnya Mbah, berapapun akan saya bayar, pintaku dengan wajah memelas, berharap dirinya dapat melakukan prosesi tersebut secepat mungkin. Mbah Jiwo tertawa kecil mendengar ucapan yang kukelontarkan itu. Memang kalau Mbah minta maharnya seharga kantor ini, apa Mas sanggup membayarnya? Ucapannya dengan nada sedikit bercanda, seakan menyentil diriku secara halus. Senyum kecut terhias di wajahku. Ya, aku memang tak dapat membantah ucapan tersebut. Sudah, kamu sabar saja. Semoga Allah cepat memberikan jalan penyelesaian masalah ini. Biar kamu dan yang lainnya dapat bekerja dengan tenang, ucapnya sebelum berpamitan pulang. Dan perjalanan di hari kantor pertama beroperasi pun usai seiring kepulangan Mbah Jiwo meninggalkan tempat tersebut. Dirinya berjanji akan menghubungiku segera mungkin. Namun tidak dalam 1 atau 2 hari ke depan. Karena ada yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembersihan secara menyeluruh. Di hari kedua, semua pekerja sudah menempati posisi, sibuk dengan tanggung jawab masing-masing. Nah, sementara aku disibukkan dengan mencari Mail untuk menanyakan perihal Mbah Sujiwo. Di saat itu juga, aku baru mengetahui kenapa dirinya memanggil Mbah Sujiwo bukannya pergi ke rumah Pak Karim, sesuai dengan apa yang kuperintahkan. Mail hanya menjelaskan singkat agar aku tidak berhubungan lagi dengan Pak Karim. Sekalipun benar dia salah satu orang yang dihormati di kampung, dirinya tak ubah dengan cerita lemah keramat ini, bagus tapi busuk. Saya tidak mau berbicara lebih jauh Pak, takut dibilang kipah, ucapnya menutup pembicaraan itu. Lebih lanjut dia meyakinkanku agar menunggu kabar dari Mbah Jiwo. Di hari kedua, tidak ada pekerja yang mengalami kesurupan. Hanya saja bau anyir busuk kental menyengat penciuman, bahkan mengganggu semua orang yang ada di ruangan yang mayoritas yang diisi oleh pekerja wanita. Lebih lucunya lagi, tidak ada seorang pun dari golongan pria yang merasakan hal yang sama. Di mana akhirnya, aku terpaksa memberikan izin kepada pekerja di ruangan tersebut untuk pulang lebih awal. Karena banyak di antara pekerja tersebut yang mengeluhkan pusing, bahkan beberapa ada yang sampai muntah, ya karena saking busuknya aroma yang tercium di hidung mereka. 3 minggu berlalu dari kunjungan Mbah Sujiwo. Selama itu juga aku belum pernah mendapatkan kabar kepastian apakah beliau dapat membebaskan kami dari teror lemah keramat yang seakan tak memiliki ujung ini. Sebagai kepala cabang, ya sudah pasti aku harus memberikan contoh baik kepada bawahanku. Aku selalu menjadi orang terakhir yang berada di dalam kantor, ya walaupun tak dapat kupungkiri. Sejak kantor ini berdiri, belum sekalipun kami melakukan lembur dan beberapa kali kami pulang sebelum waktunya akibat gangguan gaib tersebut. Setelah meliput laporan, aku pun beranjak pulang. Jalanan terasa sepi, padahal baru pukul 6 petang. Kupacu mobil dinas ini sedikit lebih kencang dari biasanya. Saat itu, aku mulai nyalakan radio untuk menikmati siaran yang ada. Terdengar deru napas mengerikan yang berasal dari siaran radio tersebut. Aku cukup merinding mendengar cerita itu, terlebih kala siaran memasuki bagian iklan. Deru napas sesak tersebut tetap menggema di dalam mobil. Bulu kuduku bergidik, seketika tanganku refleks menekan tombol off pada radio tersebut. Suara pun menghilang dengan jantungku yang berdetuk cukup kencang. Kulihat ke arah spion. Di situ, mataku menatap ke arah spion dalam yang ada di dalam mobil. Astagfirullah, ucapku dalam terkejut melihat si wanita tua atau si mbah penjual pecel itu duduk tepat di bagian tengah bangku belakang. Spontan, kaki kanan ini menginjak rem sedalam-dalamnya dan membuat mobil yang kukendarai seketika berhenti. Aku langsung mengendahkan kepalaku melihat ke belakang, memastikan langsung apa yang baru kulihat dari spion tadi. Ternyata di belakang kosong. Sosok itu sudah tidak ada lagi. Aku pun tidak menganggap ini hanya halusinasi. Aku terus berzikir melafalkan beberapa ayat. Kembali kujalankan mobil itu. Dan entah benar atau tidak, samar terlihat sosok pria berpakaian serba hitam berdiri di pinggir jalan. Pak Karim, ucapku yang merasa sosok itu adalah dirinya. Kutepikan mobil itu dan langsung keluar dari dalam mobil. Mataku tajam menatap ke arah sosok tadi yang berdiri. Dan lagi-lagi semua bak halusinasi. Tanpa ada seorang pun yang ada di sana. Kembali aku masuk ke mobil dengan perasaan yang tidak karuan. Starter mobil tersebut dan langsung melepaskan injakan kopling dan mobil pun langsung berjalan. Astagfirullah, aku kembali mendadak ngerem.
aku melihat sosok Pak Karim yang kini berada di depan dan nyaris mau aku tabrak. Tanpa berbasa-basi, tangannya langsung mengacukan parang yang panjang. "Metu kowe, metu. Ayo, metu!" teriaknya penuh amarah sembari memukul kap depan mobil. Aku tidak berani beranjak. Aku tekan klakson terus-menerus berharap ada yang menolong aku atau setidaknya membuat dirinya berhenti melakukan hal gila itu. Dan terdengar suara klakson menggelegar. Sorot cahaya silau tiba-tiba menyinari wajahku seiring dengan sosok Pak Karim yang menghilang dari depan sana, berganti dengan truk yang mengarah kencang melaju ke arahku. Aku kaget, bangun dari mimpi buruk saat sedang mengendarai mobil ini. Ku banting setir ke kiri guna menghindari truk tersebut. Dan tiba-tiba terdengar suara menggelegar, suara pohon. Di situ aku menghajar pohon yang ada di tepi jalan. "Pecahkan wae kacanya, pecahkan wae!" teriak beberapa orang yang entah sejak kapan ada di sana. Aku tidak memahami detail peristiwa itu dan mulai dapat mencerna kembali sedikit kala tubuh ini dibawa ke teras rumah salah satu warga di sana. "Masa tidur ya?" ucap seorang sembari menyodorkan segelas teh hangat ke arahku. Wah, ambil gelas dari tangan yang menjulur itu tanpa menjawab pertanyaannya. Aku juga tidak melihat ke arahnya karena kepalaku masih terasa nyeri dan membuatku sedikit linglung. Belum lagi terlalu ramai orang yang berada di sana yang membuat aku merasa tidak nyaman. "Tertidur apa diganggu Simbah?" ucapnya kembali. Aku tersentak dan langsung menoleh ke arah sosok itu. "Bah Jiwo," ucapku spontan, menyadari saat ini berada di rumah beliau tanpa disadari. Singkat cerita, aku mengetahui bahwa pohon yang tadi kuhajar tepat berada di depan rumah beliau. Dan keadaan saat itu pun normal. Hanya saja aku yang mungkin tertidur atau sedang diganggu oleh kutukan lemak keramat yang membuat semua terasa sepi. Lama aku berada di rumah Mbak Jiwo sebelum akhirnya Andi datang menjemputku. Banyak hal yang ku ketahui selang perjumpaan tak terduga ini. Misteri asli akan tanah tersebut perihal cerita Mail soal Pak Karim juga menemui titik terang. "Insya Allah Mbak akan bantu," ucapnya kepadaku sebelum beranjak dari sana. "Secepatnya Mbah akan berusaha untuk menyelesaikan urusan gaib itu. Ya namun semua ada harganya," katanya sedikit bercanda. Aku tidak mau menjanjikan akan bayar berapapun bila dia mampu mengusir dendam itu. Tapi saat itu aku bilang seperti ini. 25 juta cash akan saya kasih Pak, tolong dibantu. Ucapku berjanji sesuai dengan kemampuan yang aku miliki. Mbah Sujiwo malah tertawa mendengar ucapanku. Apa mungkin terlalu murah? Pikirku seperti itu. 25 juta itu uang yang banyak loh. Apa kamu yakin mau membayarnya? Bisa membayarnya? Aku terdiam saat itu. Memang dari nadanya sepertinya dia bercanda. Orang kaya manapun bila tahu tentang tempat ini pasti akan berpikir beribu kali untuk mendirikan usahanya di sini. Tidak ada keberuntungan di tanah lembab dan busuk ini. Bau anyir darah kental menandakan kesialan, jelas Bajiwo menjelaskan tentang lokasi kantor baru kami berada. Lebih jauh dia bercerita, arwah penasaran banyak terperangkap di sana. Ada yang memang tumbal dari keluarga ini atau mereka yang terperangkap jiwanya karena permasalahan yang sama. Namun apapun itu, semua mengacu pada satu akar masalah yang serupa. Mereka semua mati karena ditumbalkan, seru Bajiwo sembari menatap diriku yang tersenyum tipis. Lantas setelah pembicaraan lama waktu, Bajiwo menghilang tanpa ada kabar dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan hampir setahun lamanya sejak kantor ini beroperasi, permasalahan tersebut tak dapat terselesaikan. Di sisi lain, pencapaian tahunan sudah pasti anjlok. Pimpinan pusat juga akhirnya memberikan peringatan keras kepada cabang yang kupimpin tersebut. Hingga ada wacana mengenai pembuangan aku menjadi isu berseliweran yang sering kali aku dengar. Dan untuk saat ini, apapun yang dipertanyakan mereka memang sudah tidak dapat aku berikan jawabannya. Ya wajar bila mereka mengharapkan keuntungan melimpah bila mengingat besarnya dana yang sudah ditanamkan. Dan siapapun pengusahanya pasti tidak dapat menerima jawabannya. Mengenai gangguan makhluk halus merupakan alasan mengapa pencapaian cabang baru ini jauh dari ekspektasi. Dan sesuai dugaan, cabang yang kupimpin menjadi satu-satunya cabang yang tidak mampu memenuhi target. Malahan pencapaian kami di tahun itu hancur lebur, yang pastinya membuat aku menjadi bual-bualan manajer lainnya pada saat nation meeting dilakukan. Aku benar-benar kehilangan asa dan sudah tidak dapat menerawang bahkan karirku mungkin hancur di sini.
Sepucuk surat resign yang telah kutandatangani rapi tergeletak dan siap aku kirimkan. Sore menjelang malam, aku hanya terdiam di dalam kantor. Bahkan aku tak menyadari bahwa ruangan telah sepi. Sapaan dari salah satu security langsung membuyarkan lamunanku. Kami menyusuri kantor bersama security tersebut. Sebelum akhirnya aku memutuskan untuk langsung pulang dari sana. Aku lalu masuk ke mobil. Ku starter mobil lalu menginjak gas untuk keluar dari sana. Baru saja mobil melewati gerbang kantor, kaki kananku langsung menginjak rem dalam-dalam. Suara klakson kencang aku tekan. Aku kaget karena ada sosok pria yang hampir saja aku tabrak. Beberapa kali aku membunyikan klakson. Sosok yang aku perkirakan pria tersebut tidak menyingkir dari jalanku. Apa aku menabraknya? Pikirku seperti itu. Aku lalu membuka pintu mobil dan coba menghampiri pria itu. "Maaf Pak, saya mau lewat," ucapku meminta izin. Tak ada jawaban. Lama dia terdiam dan membelakangiku. Hingga sekali lagi mulutku meminta maaf dan membuat dirinya membalikkan badan, dan di situ membuat bulu kuduku langsung bergiring-giring. "Astagfirullah Pak Karim," seruku melihat beliau merupakan sosok pria yang kini menghalangi laju mobilku. Wajah beliau sungguh pucat dengan bagian kelopak mata yang sangat menghitam, seperti orang yang kurang tidur. Pak Karim baik-baik saja?" Kembali aku coba tanya, tapi bukan jawaban yang kuterima, melainkan erangan seperti kesakitan yang terlontar dari mulutnya. Erangannya sembari memuntahkan darah hitam dari dalam mulutnya, dan seketika itu juga tangannya mencengkram bagian bahuku. Aku panik. Terlebih lagi tubuhnya ambruk di pelukanku dengan mulut yang terus memuntahkan darah hitam. Aku berusaha membopong tubuhnya ke tepi jalan sembari berteriak meminta bantuan. Namun semuanya senyap. Mataku menatap gerbang kantor tertutup rapat dengan lampu yang sepenuhnya padam. Seakan tidak ada seorang pun yang berada di dalam sana. Keras teriakan dan gedoran berkali-kali kulakukan. Tak dapat jawaban dari staf security yang piket malam itu. Padahal mungkin hanya beberapa menit aku meninggalkan gerbang tersebut. Kembali aku dekati tubuh Pak Karim yang masih tergeletak di tepi jalan tersebut. Tak ada pilihan. Aku merangkul beliau dan memasukkannya ke dalam mobil sebelum semuanya terlambat. Malam itu entah mengapa otak di dalam kepalaku memberikan isyarat untuk aku mengantarkan dia pulang ke rumahnya. Suasana malam yang hening benar-benar terjadi. Tak ada satupun kendaraan yang kutemui di jalanan. Tak sampai di situ, lampu jalan itu semuanya hampir padam. Suasana terasa gelap. Lampu jauh mobil terpaksa aku nyalakan. Pandanganku hanya fokus menatap jalan, dan jujur saja, erangan dari sosok Pak Karim itu membuat aku sangat takut. Aku malah khawatir bukan dia yang ada di bangku belakang bila mata ini coba menoleh ke dirinya. Tak lama berselang, mobil yang aku kendarai akhirnya tiba di rumah beliau. Dan apa yang kudapati? Bendera kuning dengan suasana masyarakat yang ramai berlalu lalang menjadi topik utama kala itu. Bulu kuduku bergiling. Aku menghela napas dan meyakini ini memang takdir. Pelan aku menoleh ke belakang dan mendapati tak ada Pak Karim di sana. Mungkin beliau datang menjumpaiku untuk memberitahukan bahwa dia telah meninggal dunia hari ini. Begitulah nalar di kepalaku mencerna kejadian bisnis ini. Dengan tubuh gemetar, aku turun dari mobil. Langkahku pelan melewati pelayat lain yang hadir malam itu sebelum akhirnya aku tepat berdiri di hadapan tubuh Pak Karim yang sudah terbujur kaku berselimut kapan dengan wajah yang menghitam. Innalillahi wa innalillahi rojiun, ucapku pelan, sembari terduduk lemas di antara keluarga beliau yang menangis. Sepenggalan kisah menarik terjadi pasca 7 hari meninggalnya Pak Karim, di mana aku kedatangan tamu lain, sesosok pria tua yang setahun lalu berjanji menuntaskan masalah di kantor ini. Ya, beliau adalah Mbah Jiwo. Entah angin apa yang tiba-tiba membuat dirinya kembali menampakkan batang hidungnya di hadapanku. Sebenarnya aku tak lagi tertarik menanti hadirnya beliau. Karena bisa atau tidaknya dirinya membereskan semuanya, bulan depan aku tidak lagi menjadi karyawan di perusahaan ini. Hanya karena beban moral serta tanggung jawab yang masih kumiliki yang membuat aku menyambut dirinya. Sesuai perkiraan awal tujuan beliau ke sana untuk menuntaskan janjinya membersihkan kerajaan Dedemit tanah yang kami tempati tersebut. 2 hari dari sekarang, peristiwa akbar itu akan dituntaskan. Apa Mbah yakin semua akan usai? Tanyaku sedikit meragukan. Apalagi kala itu kuingat
terakhir dia berjanji, malah setahun lamanya dia menghilang. Insya Allah semua bisa ditangani, jawab Jiwo dengan percaya diri. Ada rasa dongkol di dalam hatiku, kenapa dia datang telat di saat aku sudah mengajukan permohonan untuk hengkang dari kantor ini. Jujur aku malah ingin melihat dia gagal lusa nanti, agar tidak membuat duit di kantongku terbang untuk hal yang tidak berguna ini. Terus apa yang aku harus siapkan, Bah? Jawabku menanyakan persiapan untuk ritual tersebut. Namun beliau hanya tersenyum tipis. Tidak ada. Kamu siapkan satu saja perwakilan dari kantor untuk ikut menemaniku waktu ritual itu dimulai. Untuk biayanya berapa, Mbah? Tanyaku kembali dengan sedikit tertawa. Kembali dia membuat aku benar-benar merasa malu. Tidak ada biaya. Mbah kemari untuk membantu, bukan untuk bekerja. Serunya kembali tersenyum meraka di wajah keriputnya. Baik, Bah, jawabku singkat usai pembicaraan tersebut. Aku lalu mengantarkan beliau untuk pulang ke rumahnya. Sempat kutepikan mobil pada salah satu warung sate kambing langgananku. Ya, hitung-hitung rasa terima kasihku atas kebaikan dirinya yang benar-benar tulus membantu kami. Berbagai macam menu ku pesan, dari mulai sate goreng, tengklek, sop yang membuat wajahnya sumringah. Beliau makan dengan lahap, dan aku merasa bahagia melihat itu. Namun tidak untuk sosok yang ada di belakangnya yang duduk. Si Mbah pemilik tanah yang hadir pada malam jamuan tersebut. Sudah, tak perlu kau hiraukan dia. Dia hanya bisa menampakkan dirinya saat ini saja. Tidak akan bisa mengganggumu. Kuanggukan kepala dan coba melanjutkan makan malamku yang sepertinya telah kehilangan rasa nikmat saat itu. Maaf bila kehadiran Mbah terkesan terlalu lama. Banyak hal terjadi di masa pembersihan ini, ucapnya mulai pembicaraan serius. Maksudnya bagaimana, Mbah? Tanyaku sedikit heran. Jadi begini. Beliau lalu menjelaskan panjang lebar malam itu. Ternyata di luar nalar, rentetan hal panjang terjadi di sana. Bahkan tanpa masuk ke dalam pikiranku, Mbah Jiwo sudah sangat berjasa. Tidak hanya bagi karyawan kantor, namun juga bagi hidupku dan keluarga kecilku yang membuat aku mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada dirinya. Dan singkat cerita, 2 hari yang dinanti tiba. Ada cerita yang cukup mengocok perut kala aku mengingat kembali peristiwa itu. Yaitu kala aku meminta staf kantor untuk ikut menemani beliau malam nanti. Dan di pukul 5 sewaktu jam kerja usai, aku temui seorang pria pun yang masih berada di sana. Di situ aku tertawa lepas. Ya kali ini, aku yang ditumbalkan oleh mereka, pikiranku di dalam hati. Dengan berat hati dan sedikit perasaan takut, akhirnya aku yang turun tangan menjadi perwakilan kantor. Tak ada aturan baku jam berapa peristiwa itu harus dimulai. Namun Mbah Jiwo sepertinya dengan sengaja memulai pada pukul 12 malam dengan alasan yang cukup nyeleneh. Bacaan-bacaan doa dimulai oleh beliau, sementara aku hanya duduk tepat di depan beliau, berada dengan satu security lain berada di sisi lain untuk memantau kami. Hampir 2 jam dia membacakan ayat-ayat suci, sebelum dia menghentikan doa dan berkata semua sudah usai dengan semudah itu. Sudah, Mbah? Tanyaku tidak percaya dengan apa yang dikatakan beliau. Beliau menggelengkan kepala seolah berkata bahwa memang semua sudah berakhir semudah itu. Dan sepertinya aku tidak perlu mendebat hal itu kembali, serta mencoba untuk percaya semua dengan baik adanya. Tetap aku berikan uang sebagai tanda terima kasih, ya walaupun nominalnya tidak sebesar dengan apa yang pernah aku janjikan. Kusuruh salah satu security kantor yang namanya Mail untuk mengantarkan dirinya pulang. Dan cerita yang menarik kembali aku dengar dari Yanto, salah satu security lain yang piket pada hari itu, yang merupakan salah satu orang yang ikut dalam ritual pembersihan selain aku dan Mbah Jiwo. Bapak tidak kenapa-napa? Spontan dia bertanya kepadaku. Aku merutkan kening merasa bingung. Kenapa apanya? Jawabku balik bertanya kepada dirinya. Jadi tadi dia menceritakan, ternyata 2 jam saat ritual tadi atau pembacaan doa, sebenarnya situasinya mencekam. Namun anehnya aku tidak melihat, kata Yanto, di sekeliling sana banyak makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan yang mengelilingi kami. Namun anehnya sosok-sosok itu tidak bisa menyerang. Ada yang menyerang mereka terpental. Di situ aku menghela napas, merasa tak percaya bahwa tadi mungkin saja aku bisa menemui ajal bila mendengar cerita dari Yanto tersebut. Dan pada akhir cerita malam itu menjadi awal yang baik untuk hari-hari selanjutnya. Dan yang lebih membahagiakan lagi, permohonan pengunduran diriku sempat tertunda.
di mana ada petinggi yang kembali menanyakan akan keputusan tersebut. Yang pastinya aku tak lagi berpikir dua kali untuk mengatakan, iya, aku masih ingin bertahan di kantor ini. Dan alhamdulillahnya, setelah itu, tak pernah ada lagi kejadian janggal yang mengganggu kami. Untuk si Mbah, itu mendesak kilat. Setelah ritual itu, aku tidak lagi bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Tapi alhamdulillah bagiku, karena mungkin sebaiknya mereka yang tak kasat mata lebih baik tetap tidak terlihat. Karena sekalinya kita melihat, mungkin kehidupan kita pasti akan berubah. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.